Puji Tuhan. Saya katakan kembali, Shalom Bapak dan Ibu. Shalom saudaraku. Puji Tuhan. Bagaimana malam ini, siapa yang menang? Sepak bolanya nonton ya sebagian. Ya. Oh, tidur ya. Baik. Ya. Siapa? Ya, mohon maaf pendukungnya Inggris ya, karena kalah lawan Prancis. Juga Maroko menang. Baik, itu tadi malam. Sekarang saatnya kita beribadah kepada Tuhan. Saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sudah memberi kita semua yang terbaik. Pekerjaan, kesehatan, keluarga. Tiba saatnya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Sementara musik mengalun lagu yang pertama, kita teduhkan hati kita tundukkan kepala. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati Bapak dan Ibu, saudara-saudara, adik kakak. Biar hati kita siap, mulut kita siap, tubuh kita siap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tidak perlu lihat manusia, tidak perlu lihat kiri kanan kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Haleluya. Amin. Tuhan sertai kami. Bersama-sama Bapak dan Ibu kita menyanyikan lagu ini. Dengan apa akan kubalas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Allah yang setia, Bapa yang mulia. Amin. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan bangkit berdiri, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Dengan apa kan ku balas segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa. Amin. Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Biarkan musik tetap berlalu. Mari kita mau memberikan hati kita, suara kita yang terbaik kepada Tuhan. Dengan suara yang nyaring, kita memuji dan memuliakan Tuhan sekali lagi. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, dan Kau pulihkan hidup kami ya Tuhan. Kau Allah yang setia, nyatakan Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup, Kau harapanku.
saya serahkan kepada hamba-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala, kita tenangkan hati kita, dan kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi, dan juga yang bertahta dalam hati kami masing-masing, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk segala berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Tiba saatnya Tuhan Yesus Kristus kami berdiam diri di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Ya Tuhan, kuduskanlah kami Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, baik yang melayani maupun jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah sama-sama Tuhan Yesus Kristus kuduskan, Tuhan Yesus urapi. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkenanlah Engkau atas ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami roh sukacita-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sorak-sorai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan jemaat Tuhan katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Mari bangkit berdiri. Untuk kali ini kita akan bernyanyi dengan diiringi bersama adik-adik kita yang akan melakukan tamborin. Dipersilakan. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, adik-adik kita ini proses dalam latihan untuk menuju nanti di Natal. Di Natal juga nanti akan mereka juga akan perform begitu. Baik kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan ada tari-tarian. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Dia telah lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Amin. Dia bangkit bagi kami.
Selamat dunia. Musik saja. Amin. Bapak dan Ibu, kita puji Tuhan. Kita tepuk tangan karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah baik pada kita. Ada yang sudah sembuh, ada yang sehat selalu, diberkati keuangan, diberkati pekerjaan. Haleluya. Kita kembali lagi yang pertama. Dia Yesus Tuhan kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat Tuh. Katakan, dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi manusia. Dia Yesus sobat. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Silakan kembali. Aduh, saling semangatnya Bapak dan Ibu, lompat-lompat airnya. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu semua. Haleluya, puji Tuhan. Baik, jika Tuhan menerima pujian dan penyembahan kita, Tuhan akan berkati kita Bapak dan Ibu. Jadi tugas kita memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus itu baik seperti Bapa kita. Baik Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semua, kita akan membacakan hukum kasih yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Mungkin di layar langsung saja ditampilkan. Ya. Jadi kita akan membacakan pembacaan tentang hukum kasih kita dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita bersama-sama. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Baik, dengan suara yang nyaring kita akan membacakannya bersama-sama. 3, 2, ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi ya, sekali lagi. Dengan suara yang lantang, dengan mengamininya dalam hati kita, mari kita bersama-sama sekali lagi membaca kitab suci. 3, 2, iya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan kita diharapkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Namun saja, mungkin terkadang atau seringkali bahkan ada ketakutan di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita meminta kepada Tuhan pengampunan, agar kasih Tuhan diturunkan dalam kehidupan kita, sehingga kita berani untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu yang sudah kita pelajari, tertindih dengan beban berat. Ya.
dosa dunia. Dosa dunia menjera. Lalu ku datang pada Yesus. Lalu ku datang pada Yesus. Dia robah seluruh hidupku. Dia robah seluruh hidup. Kembali kita akan menyanyikan lagi. Tertindih dengan beban berat. Tertindih dengan beban berat. Dosa dunia menjera. Lalu ku datang pada Yesus. Lalu ku datang pada Yesus. Dan dia robah seluruh hidup kita. Dia robah seluruh hidup. Dia jamah. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai dalam hati. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dengan musik yang mengalun, silakan Bapak dan Ibu merenungkan dalam hati lagu ini baik-baik. Kadang dosa dunia menjerat kita dan menindih kita. Tapi Bapak dan Ibu, ada Yesus. Dia jalan keluar kita. Mari kita datang kepadanya. Dia akan jamah seluruh hidup kita. Dan dia akan menjadikan kita manusia yang baru. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini. Tertindih dengan beban berat. Ya, dosa dunia kadang-kadang menjerat. Dosa dunia menjerat. Jangan putus asa. Kita datang pada Yesus. Lalu ku datang pada Yesus. Dia akan robah seluruh hidup kita. Dia robah seluruh hidup. Katakan dia jamah. Dia jamah segenap hidup. Amin. Dia jamah hidup kita, saudara. Dan beri damai. Dan beri damai di hatiku. Semua Tuhan Yesus akan rubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah. Dia jamah hidupku. Dia jamah segenap hidupku. Dan dia berjanji akan memberi damai bagi kita. Dan beri damai di hatiku. Dan dia akan merubahkan semuanya. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Tuhan akan rubah hidup kita. Oh, semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi
Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi, Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan lagu ini ya Bapa. Kadang dosa menjerat kami Tuhan. Kami tidak bisa pergi dari Dia Tuhan Yesus Kristus. Kami jatuh lagi, kembali lagi jatuh ya Bapa, dalam dosa-dosa kami Tuhan. Terkadang itu saja dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ada Engkau. Kami mau datang kepadamu Tuhan, minta tolong. Karena kami lemah Tuhan, kami minta tolong daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberi kami kekuatan untuk kami lepas Tuhan dari dosa-dosa itu Tuhan, dan Engkau menjadikan kami baru. Jamah kami ya Tuhan, hati kami terbuka untuk Engkau Tuhan Yesus menjamah hati kami. Buatlah kami menjadi baru ya Tuhan. Kami memohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak dan Ibu kembali duduk. Kita akan mendengar berita anugerah dan petunjuk hidup baru buat kita semua yang telah dijamah oleh Tuhan. Mari kita hidup baru, kita tinggalkan semua dosa-dosa kita yang menjerat, karena Tuhan sudah beri kekuatan kepada kita. Kita akan membacakannya bersama-sama. Efesus 4 ayat 21 sampai yang ke-22. Efesus 4 ayat 21 sampai 22. Tuhan membuat hidup kita menjadi baru. Yang lama biarlah kita tinggalkan, kita mengenakan manusia yang baru. Mari kita bersama-sama dengan suara yang nyaring, kita akan membacakan kitab suci kita, Efesus 4 ayat 21 sampai 22 secara bersama-sama. 3, 2, ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya akan bacakan ayat terakhir bersama-sama. Saya akan bacakan kepada kita semua. Dan mengenakan manusia baru. Mari kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia lama sudah kita tinggalkan. Mari kita mengenakan manusia baru yang sudah tidak terikat dengan dosa. Dengan bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dengan segenap hati, dengan suara yang lantang, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dalam lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan
Kita siapkan hati dan pikiran kita, kita tenangkan jiwa kita, kita jauhkan dari pikiran-pikiran yang membawa kita tidak fokus kepada firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan lagu ini, saudara-saudara. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, Luri. Hatiku datang menunggumu, bagai padang gersang, bagai padang menanti datangnya hujan, datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. Kembali kita menyanyikan lagu ini. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang rindu aliran glory. Hatiku datang menunggu, bagai padang gersang, badai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi. Ya Tuhan, Kau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, sembunyi bagi seluruh isi hatiku. Kau tahu hatiku, Kau dan bawaku, bawaku dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan hatimu. Musik saja mengalun, kita renungi lagu pujian ini. Amin. Hati kami haus kepada Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, bah seluruh hidupku ku tahu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, dan bawaku, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal
hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi seluruh hidupku. Kau isi hatiku, kau dan bawaku, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Syukur padamu ya Allah, kami boleh dipenuhi dengan rahmat di pagi hari ini. Dan di saat ini Tuhan, kami mau belajarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami senantiasa dengan setia dengar-dengaran akan firman-Mu. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berangkat untuk merayakan ibadah Natal. Tuhan, kiranya Tuhan berkati keselamatan di jalan dari GPM ke tempat perayaan Natal dan kembali ke GPM dengan selamat. Berkati cuaca yang berada di perjalanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya saat ini berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Tadi sebelum saya berangkat, saya berpikir menyemangati diri gitu kan. Semoga kita semangat dengan kata-kata ini. Kalau nanti saya sampaikan apa kabar, mari kita jawab bersama-sama, dahsyat, dahsyat. Terima kasih Yesus, amin. Dia. Kita coba. Apa kabar? Dahsyat, dahsyat Yesus, luar biasa. Sekali lagi. Dahsyat, dahsyat Yesus, terima kasih, amin. Apa kabar? Dahsyat, dahsyat Yesus, terima kasih, amin. Setiap kali kita ikut, kalau di seminar gitu kan, pasti ada pembukaan yang luar biasa, apalagi seminar untuk motivasi. Semoga kita hal yang sama, bahwa kita diberikan kabar yang dahsyat dan dahsyat lagi, artinya lebih dari apa biasanya. Kita akan buka kitab kita dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6, judul perikopnya nyanyian syukur atas keselamatan. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Kita akan membacakan sambil bergantian. Saya ayat yang pertama, nanti dilanjutkan ayat yang kedua dan seterusnya. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6, nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab dengan maka kamu akan menimba air
dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, dan baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Serulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Ini kalau kita mengenal Yesaya, banyak tulisan yang bernubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Salah satunya di ayat 4 sampai 6. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Nah, tema pagi ini adalah bersukacitalah menantikan Tuhan. Siapa yang di antara kita dalam hidupnya tidak pernah menanti? Tidak ada satupun, pasti nggak ada satupun dari kita. Saya nggak pernah menanti-nanti. Ya. Dari kecil kita sudah belajar dinantikan sama orang tua kita, dan pada saat kita menjadi terlahir bayi, kita juga selalu menantikan ibu kita. Bagaimana rasanya selama menanti, ya, menunggu? Kita misalkan janjian sama teman kita, terus menanti gitu. Kita janjian jam 6 sore, ya, 6 sore kita udah siap-siap dari jam setengah 6 biasanya. Nah, selama setengah 6 sampai jam 6 itu kita bagaimana? Ya, ada yang biasa aja, toh perginya juga tidak jauh. Kalau perginya hanya berdua, kalau bertiga, berempat, dan seterusnya, biasanya jam 6 kurang sedikit kita sudah mulai agak cemas, ya. Jadi berangkat enggak? Kita pasti WA. 5 menit lagi sudah ditunggu, dan seterusnya. Itu adalah respon kita selama kita menunggu. Kalau itu kita janjian untuk pergi, ya, kita menanti. Tetapi kalau kita menantikan sesuatu yang agak besar, misalkan apa ya, akhir bulan, ya, dari tanggal 26 sampai tanggal 30, ya. Tapi kita sekarang berada di tanggal 11, ya kan? Oh, masih lama. Bagaimana kita menunggu? Kita pasti, oh iya, karena masih lama, saya harus bertindak seperti apa? Dan setiap bulan kita pasti punya rencana A dan B. Ada juga yang dalam menanti itu juga cemas. Contoh menanti yang cemas itu adalah menanti apa ya? Kalau kelahiran anak misalkan, sudah bulan minggu ke 36, 37, 38, cemas, apalagi anak yang pertama. Masukin minggu ke 40, tambah cemasnya. Tapi apakah ada yang dalam menunggu itu juga ada perasaan yang senang atau berbunga-bunga? Apa ya? Nggak selalu cemas itu, senang apa? Misalkan kita menunggu anak kita yang dari rantau untuk datang, kita udah nunggu seminggu sebelumnya sudah
rasa-rasanya mau persiapan entah kamarnya entah apa, kita mempersiapkannya dengan baik, karena menantinya dengan senang, ya, respon kita senang, ya. Apalagi anak kita yang kuliah di luar sudah 1 semester atau 2 semester nggak pulang, mau pulang itu rasanya bombong luar biasa, senang luar biasa, yang ditunggu-tunggu mau datang. Apalagi setiap anak akan jadi kebanggaan kita. Sebelum datang pun kita sudah pasti bercerita, entah kanan kiri, entah teman kita, entah teman satu gereja, ya, anak mau pulang, ya, itu menanti dan responnya adalah senang, ya, dalam masa penantian itu. Kalau bagi teman-teman pemuda itu yang ditunggu itu hari Sabtu, ya. Ada apa? Ya seneng aja. Bisa jadi senengnya karena besok libur, ya. Bisa jadi seneng karena akan ketemu temen, bisa banyak hal. Ada yang seneng, ya Sabtu itu biasanya ada ibadah, misalnya. Ya seneng aja. Dulu kalau saya masih di pemuda sama, setiap Jumat seneng karena Sabtunya ada ibadah pemuda. Motifnya ya ibadah, tapi ada tambahannya, ketemu teman-temannya, ya. Karena setelah ibadah biasanya hampir tidak ada yang langsung pulang, ya kan? Entah hangout kemana, entah pergi kemana, makan di mana, itu yang ditunggu-tunggu, ya. Nah, itu kalau sudah pasti gitu kan, kita menunggu hari Sabtu, kita ada acara ini, ada acara itu. Nah, bagaimana kalau kita menunggu sesuatu yang belum tentu ada atau belum tentu terjadi, ya, belum tentu ada, belum tentu terjadi. Misalkan apa ya? Kita mengharapkan menantikan hadiah yang luar biasa, bersama menantikan hadiah sepeda motor misalnya. Itu belum tentu terjadi, ya, belum tentu terjadi. Tapi kita masih berangan-angan. Dengan cara apa? Kalau ada kupon apapun, pokoknya diisi, ditaruh di kotak. Masih berangan-angan. Nah, pada saat menunggu, kita masukin kupon, terus entah 1 bulan atau 2 bulan lagi, apakah kita memikirkannya terus-menerus? Enggak, karena masih rasa-rasanya nggak mungkin, karena saya door prize saja nggak pernah dapat, apalagi hadiah undian yang besar. Nggak akan berangan-angan. Karena nggak berangan-angan, kita enggan untuk menunggu. Mau diundi ya silahkan, enggak ya ini pasti kita akan tidak memperhatikan atau cuek. Itu kalau belum tentu terjadi. Bagaimana kalau kita menanti sesuatu yang pasti waktunya, ya, yang pasti terjadi? Contohnya tanggal 25 Desember itu memperingati Natal, sudah pasti terjadi, ya kan, tanggal 25 itu dan waktunya pasti hari Minggu. Yang kita lakukan apa? Ya, rumah coba kita bersihkan, siapa tahu nanti ada yang berkunjung dan sebagainya, atau kita bersihkan. Yang kedua,
kita membeli sesuatu atau membuat sesuatu, ya, kue kering misalkan, atau bikin hiasan-hiasan, entah dari kertas, dari apapun, kita akan membuat sesuatu. Oh, biar pas tanggal 25 itu ada sesuatu yang beda, ya. Atau bahkan kita akan menyediakan tempat yang khusus. Oh, nanti saya maunya kalau ada orang datang di sini, enggak, ya, kita akan mempersiapkan dengan begitu rupa. Dan terlebih penting lagi, kita akan menyediakan waktu kita, ya. Saat itu saya nggak akan kemana-mana, saya akan seperwaktu untuk keluarga saya dan seterusnya. Nah, kalau hari ini adalah yang kita nantikan Tuhan, ya, kita menantikan Tuhan, yang kita lakukan seperti apa, ya? Harapannya adalah yang pertama, kita sabar menunggu saatnya, ya. Kalau sebagai peringatan saja kita mengingatkan, merenungkan tanggal 25 Desember, ya, kita sabar sampai tanggal itu, ya kan, tanggal 14 hari lagi. Tetapi kalau kita menantikan kedatangan Tuhan, kita akan jauh lebih sabar lagi. Kapan kita datang? Yang penting adalah tadi, kita mempersiapkan. Terus yang kedua, bagaimana menantikan Tuhan? Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Percaya apa? Pasti datang, ya kan? Terus kita akan bertanya-tanya, kira-kira kapan? Tahun 2023, 24, 25 dan seterusnya. Tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, saya akan bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, jadi waktunya Tuhan kan kita nggak bisa menduga. Tetapi di sini jelas, untuk segala sesuatu ada masanya. Kalau masanya sudah memang ditentukan Tuhan, ya itu. Di dalam Pengkhotbah pun, terutama di ayat 11a, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Jadi kita selama menantikan itu, kita percaya Tuhan pasti akan datang dan pasti akan terjadi, dan masanya adalah masanya Tuhan, ya. Tetapi yang kita yakin adalah Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terus yang ketiga itu, kalau kita terbiasa memanfaatkan waktu, kita akan bertekun, ya, bertekun dalam menunggu. Kalau kita menunggu jemputan, kita akan memanfaatkan dengan membaca. Pasti kita akan buka handphone kita baca berita, entah dari Detik, entah dari mana, kita akan baca, ya. Tetapi kalau kita menantikan Tuhan, kita akan lebih bertekun lagi. Itu akan tertulis di Roma 8 ayat 25. Saya akan bacakan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun, ya. Tekun itu kan kita rajin, setiap hari kita, oh ya, saya akan berdoa untuk
mempersiapkan diri. Saya akan mempersiapkan dengan yang terbaik. Saya akan bertekun di dalam entah membaca firman Tuhan, entah saya akan senantiasa melakukan apa yang sudah saya baca, dan setiap kali saya ketemu orang saya akan bertekun untuk saya berusaha ramah supaya apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang baik, kabar sukacita. Yang keempat adalah meneguhkan hati. Ya. Kalau kita tidak meneguhkan hati, kita terus kapan datangnya ini? Kapan? Saya dari kecil sudah mendengar hal ini, kok sampai sekarang belum terjadi? Saya menunggu berumur paruh baya, kok belum terjadi? Ya. Maka kita harus ingat kembali, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Nah, kita juga meneguhkan hati. Meneguhkan hati saya akan bacakan di dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita diajak untuk tetap teguh memegang kepercayaan kita tadi. Kita percaya Tuhan pasti datang, kita nantikan bahwa damai sejahtera itu kan datang, dan seterusnya. Kalau kita tidak berpegang teguh terus menerus, dan kita akan lalai, kita akan abai, ya pada saat Tuhan datang pun kita menjadi tidak siap. Berikutnya adalah ini yang menjadi menarik. Yang menjadi menarik adalah kita menanti, menunggu, kita harus tetap menghasilkan buah-buah hidup kita. Ya, kita harus menghasilkan buah-buah roh yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Jadi kita menunggu pun kita tidak menjadi, ya sudah saya menunggu hal yang pasif, saya tidak melakukan apapun, tetapi kita diajak untuk selalu berbuah, diajak untuk selalu bertumbuh. Saya akan bacakan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Itu buah yang harus kita tumbuhkan setiap kali selama kita menantikan Tuhan. Ya. Terus kalau kita bertumbuh tanpa ada sukacita, rasa-rasanya tidak akan terjadi. Jadi kalau kita menanti, menunggu kedatangan Tuhan itu dengan sukacita, ya sukacita itu bagaikan air yang menyegarkan hidup kita. Ya, kita akan selama tersirami terus, kita akan bertumbuh dan akhirnya berbuah. Nah, satu contoh, ya. Satu contoh bagaimana kita bisa berbuah. Ya. Ini mungkin bagi Bapak Ibu sudah terjadi, ya. Ya, sudah terjadi. Bagi teman-teman pemuda belum terjadi. Misalkan kita, bukan misal sih, yang sudah terjadi adalah kita memilih pasangan kita, ya. Memilih pasangan kita. Pada saat kita memilih pasangan kita, artinya kita akan kalau ini berpacaran gitu, yang kita yang kita mau apa gitu. Yang kita mau apa? Yang kita mau pasti ada damai gitu kan. Jadi tenang. Jadi kalau saya
pacaran sama si A itu saya tidak khawatir. Nah, atau kita memilih yang kalau si A aja yang penting cantik meskipun saya tidak merasa tenang. Kita akan memilih yang tenang mendamaikan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita memilih yang sekedar menarik secara fisik tapi tidak mendamaikan, itu akan kita bawa dalam kehidupan keluarga yang enggak damai. Ya. Bagi bapak ibu yang sudah belasan tahun, puluhan tahun, pasti sudah memilih yang pas, ya kan? Selama hidup berkeluarga ada damai yang dirasakan enggak? Ayem enggak? Tentrem enggak kehidupan dalam keluarga bapak ibu? Ya. Jadi dulu saat bapak ibu memilih adalah pilihannya itu, pilihan yang mendamaikan. Nah, dengan rasa damai itu dalam keluarga itu pasti akan muncul sukacita, bahagia yang akan terpancarkan dari keluarga kita. Yang itu yang akan membuat tetangga kanan kiri kita, sekitar kita, teman kerja kita melihat ternyata hidup keluarga Kristen itu mendamaikan. Jarang sekali terjadi konflik yang saya dengar, bahkan teriakan pun tidak pernah ada. Nah, karena di awal kita memilih itu, kita adalah memilih yang pas. Ya. Dan saat ini ya yang kita sudah rasakan ini, itu adalah buahnya kita dulu. Dan sekarang kita pun diingatkan hal yang sama. Kita membuat pilihan, apakah kita menantikan Tuhan dengan sabar, tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan terus bertekun, kita meneguhkan hati, dan kita tetap menghasilkan buah-buah roh. Dan sebagai penutup, marilah kita menantikan Tuhan dengan setia, sabar, dan terus bertekun untuk tetap menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, jika kami dalam masa muda kami yang dahulu memilih hal yang mendamaikan bagi keluarga kami, dan di saat ini juga Tuhan kami merasakan bahwa damai itu ada di keluarga kami, damai itu ada di hati kami, yang sungguh Tuhan kami rasakan, yang akan membawa sukacita kami dalam masa-masa kami menantikan kedatangan-Mu, di dalam kami menantikan hal yang sudah pasti terjadi, tetapi kami tidak tahu kapan waktunya. Karena waktu-Mu Tuhan bukan waktu kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa membuat indah pada waktunya bagi kehidupan kami yang di tempat ini maupun di mana tempat keluarga kami yang berada. Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami juga senantiasa menanti dengan tekun, sabar, dan bimbing serta ajarkan kami untuk selalu menghasilkan buah-buah sukacita dan buah-buah kasih, buah-buah kelemah lembutan, penguasaan diri, dan banyak hal yang bisa kami hasilkan di dalam kami menjalani kehidupan kami di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami mohon padamu juga Tuhan, bahwa apa yang kami dengarkan ini tidak sebatas kami dengarkan, tetapi kami sungguh merasakan bahwa hidup kami dalam penantian kami harus berbuah lebat dan berlipat kali ganda. Dan semuanya Tuhan
karena berkat dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Suraya. Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama keluarga. Baik, jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menanti-nantikan Tuhan dengan tetap berbuah, yaitu buah-buah roh, dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, dan seterusnya. Kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, kekuatanku. Sembah Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Kau kekuatanku. Amin. Dan saya undang untuk Ibu Lili untuk maju ke depan. Kita menyanyikan kembali, Kau kekuatanku dan perlindunganku. Kau kekuatanku, tetap di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolongan
tempat maha tinggi, tempat maha tinggi. Kau mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Benar ya Bapa, benar ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga. Engkau kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang selalu menolong dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih, penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan, yang Tuhan selalu berikan untuk kami anak-Mu setiap hari, setiap waktu, dan bahkan setiap detik Tuhan. Setiap kami bernafas ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang istirahat semalam kami Bapa, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan dengan keadaan sehat. Kami masih bisa bernafas, itu karena kasih karunia penyertaan Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, kami penuh dengan dosa-dosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala kesalahan perkataan kami yang selalu menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati anak-anak kami, menyakiti suami dan istri kami ya Tuhan Yesus. Terutama Tuhan, kami selalu menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun ya Bapa, ampunilah kami sehingga kami layak hidup di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu POK GPM ya Bapa, kami bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih banyak karena Engkau telah memberikan kami kenikmatan, mulai dari nikmat hidup yang layak, pekerjaan yang begitu cukup, sampai keluarga yang selalu mendukung pada saat sedih dan susah. Namun Tuhan, kami selalu iba melihat kondisi bangsa dan negara kami saat ini, melihat negara kami yang tak kunjung membaik Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, di kesempatan ini ya Tuhan, perkenankanlah kami memanjatkan doa syafaat ini. Kami mohon ya Tuhan Yesus, supaya bangsa dan negara kami ini selalu damai, selamat, makin maju, serta dipenuhi berkat bahagia. Kami mohon ya Tuhan, agar bangsa dan negara kami dijauhkan dari pihak yang ingin memecah belah bangsa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami berdoa untuk saudara kami para korban bencana alam, supaya dapat ditenangkan ya Tuhan hatinya. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal budi melenyapkan ketakutan mereka dan membuat mereka bersandar hanya pada pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Terima kasih juga Tuhan untuk perusahaan yang saat ini kami bekerja di tempat ini Tuhan, Sugar Group Companies ya Bapa. Kami mohon berkatilah dan berikan kesehatan untuk para pemimpin kami yang memimpin perusahaan ini. Kami mohon berikanlah nikmat kebijaksanaan. Kami mohon limpahkanlah berkat-Mu ya Tuhan untuk perusahaan Sugar Group Companies ini ya Bapa. Dan tolonglah kami agar selalu dapat bijaksana dalam mengendalikan berkat-Mu ya Bapa. Berkatilah setiap orang yang bekerja di perusahaan ini ya Tuhan, mulai dari karyawan, staf hingga jajaran yang paling tertinggi ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, jamahlah dan berilah kuasa terhadap perusahaan Sugar Group Companies ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bekerja sesuai ketetapan-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya berjalan sesuai rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Allah Bapa di surga, kami berdoa juga untuk yayasan sosial
Kristen di seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Allah Bapa di surga, Engkau tahu ya Bapa, dimanapun gereja-gerejamu Tuhan, di seluruh bangsa ini ya Bapa, begitu banyak Tuhan gereja-gereja yang saat ini belum damai ya Tuhan. Terkadang mereka susah untuk bersatu dalam Tuhan, untuk beribadah memuji-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kami mohon berkatilah, berikanlah mereka damai sejahtera-Mu ya Bapa. Jauhkanlah orang-orang jahat ya Bapa yang akan menjadikan kami hambatan untuk beribadah, menjadikan kami semua hambatan untuk selalu memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menjauhkan orang-orang jahat yang akan membuat kami beribadah, supaya kami selalu tenang ya Tuhan Yesus. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk yayasan Kristen di seluruh dunia ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan Yesus, berkatilah yayasan-yayasan Kristen dimanapun berada ya Bapa. Berkatilah mereka, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera yang berlimpah untuk mereka ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan Yesus, berkatilah yayasan dan pengelola dimanapun mereka berada ya Bapa, untuk kebutuhan, untuk kekurangan yang mereka saat ini butuhkan dana ataupun segala sesuatunya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencukupkan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari juga Tuhan kami berdoa untuk program dan pelayanan POG GPM Tuhan, untuk katekisasi untuk anak-anak kami ya Bapa. Saat ini masih berjalan ya Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon berikan anak-anak kami kesehatan, berikan para hamba-Mu ya Tuhan, yang Kau pakai untuk mendidik, untuk membentuk mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang berguna Tuhan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah dalam belajaran katekisasi ini Tuhan, sehingga dapat berjalan dengan baik, sehingga nantinya mereka di penghujung pelajaran selesai ya Bapa, supaya mereka siap, supaya mereka teguh, supaya mereka selalu setia padamu ya Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam, bukan mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu naungi anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemilihan majelis yang baru saat ini Tuhan. Biarlah panitia Tuhan, kami mohon berkat-Mu hikmat dalam melakukan tugas dan pelayanannya ya Tuhan, supaya dalam pemilihan majelis ini Tuhan, Engkau tahu Tuhan, dalam pemilihan majelis ini sekarang telah selesai, dan anak-anak-Mu Tuhan yang terpilih, yang Engkau percayakan Tuhan melayani di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ya Bapa, ini semua karena pertolongan Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami ya Bapa, supaya kami menjadi pelayan-Mu Tuhan. Kami dapat melayani di tempat ini Tuhan dengan baik, dan berikan kebijaksanaan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar dan orang yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk rencana Natal Tuhan, POG GPM yang akan kami laksanakan di tanggal 15 Desember ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, kami sungguh bahagia ya Bapa, karena sebentar lagi Tuhan kami akan menyambut, kami akan bersuka cita untuk menyambut kedatangan Putra-Mu Sang Juru Selamat kami Tuhan Yesus ya Bapa. Untuk perayaan Natal di tanggal 15 ini Tuhan, kami mohon berkatilah kami jemaat-Mu POG GPM, supaya Tuhan selalu berikan kesehatan bagi kami semua, sehingga di tanggal 15 nanti Tuhan kami dapat hadir, kami dapat merayakan bersuka cita untuk merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus.
Begitu juga Tuhan untuk cuaca ya Tuhan, kami mohon berikan cuaca yang baik untuk kami supaya kami dapat bersama-sama datang di tempat kudus-Mu ini Tuhan. Berkatilah juga para panitia yang sudah lelah, yang sudah berjerih payah Tuhan untuk mempersiapkan di jauh-jauh hari Tuhan untuk perayaan Natal ini Tuhan. Kami mohon berikan kesehatan untuk para panitia ya Bapa, berikan kesabaran, berikan kasih sukacita-Mu Tuhan, supaya mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Untuk acara-acara rangkaian acara Tuhan juga, untuk dari sekolah minggu, untuk dari jemaat-Mu ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan yang pimpin, supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga serahkan anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA maupun di perguruan tinggi ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, karena Tuhan sendiri yang tolong anak-anak kami. Tuhan sendiri yang memberikan kecerdasan untuk anak-anak kami semua. Tuhan Yesus yang selalu bantu dalam kesulitan anak-anak kami dalam belajar ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, karena anak-anak kami sudah menyelesaikan ulangan semester Tuhan, yang mana sebentar lagi mereka akan menerima raport nilai yang mereka kemarin ulangan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan terbaik untuk anak-anak kami ini Bapa. Kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi semua orang dan bagi orang tua mereka ya Bapa. Kami mohon Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sekolah ataupun mereka yang kuliah di luar state ya Bapa. Kami mohon mereka juga kesehatan ya Tuhan Yesus. Jauhkan roh-roh jahat yang akan mengganggu damai sejahtera mereka ya Bapa. Jauhkan mereka Tuhan dari pergaulan yang bebas ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan akan selalu setia, akan selalu memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami Tuhan, yang saat ini Tuhan berikan kasih sukacita, Tuhan berikan Ibu Dianita dan Ibu Bayu Tuhan, Ibu berikan mereka keturunan kembali ya Tuhan. Kami mohon berkati kandungan mereka ya Bapa. Jamahlah Tuhan ibu-ibu kami ini ya Bapa, supaya anak yang dikandung dan beserta ibunya sehat, dan nantinya Tuhan Yesus mereka dapat melahirkan dengan sehat. Dan kami mohon ya Tuhan, jamahlah Tuhan supaya mereka selalu sehat, ibu beserta anaknya nanti waktu lahir Tuhan, tidak ada halangan suatu apapun ya Bapa. Untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini merindukan momongan siapapun mereka ya Tuhan, kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu Tuhan. Kami mohon pertolongan dan kasih-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, jamahlah Tuhan, jamahlah ibu-ibu ini ya Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mohon jamahan roh suci-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mohon terjadi mujizat-Mu atas ibu-ibu kami ini ya Bapa, supaya mereka beroleh kasih sukacita-Mu Tuhan. Engkau berikan mereka momongan ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sungguh baik ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami Tuhan Yesus, kami bawa juga Tuhan untuk saudara kami yang sakit saat ini ya Bapa, Ibu Widiawati ya Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan dan kasih-Mu ya Bapa. Kami mohon jamahan tangan-Mu ya Bapa. Kami mohon mujizat terjadi dalam Ibu Widiawati. Kami mohon berkati obat yang Ibu Widiawati minum ya Tuhan Yesus. Para medis ya Bapa yang saat ini sedang Engkau pakai untuk menolong Ibu Widiawati Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Widya pasti akan sembuh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemulihan ibunda dari Ibu Dianita Tuhan, untuk pemulihan Ibu Jani Ikahwati, untuk pemulihan dari Bapak Mangunja Gultom ya Bapak, dan pemulihan untuk Bapak Adimon Gultom ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk saudara-saudari kami ini ya Bapak.
karena pertolongan dan kasih Tuhan, saudara-saudari kami ini Tuhan saat ini sedang ada dalam pemulihan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan sungguh luar biasa, selalu hadir dalam kehidupan saudara-saudari kami ini Tuhan. Kami mohon supaya saudara-saudari ini supaya cepat pulih dan beroleh kasih sukacita yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas pertolongan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa-doa jauh tiada sempurna ini Tuhan, kami serahkan dalam pertolongan Tuhan Bapa kami di surga. Dan Tuhan Yesus, kami akan menyempurnakan doa-doa kami ini dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Agung. Tuhan Yesus memberkati sudah membawa kita dalam doa syafaat. Baik Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan hari ini akan diberikan untuk kas gereja dan pembangunan. Jadi 2 kali. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi lagu Burung Pipit yang Kecil. Dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Musik. Diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakul di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita akan menyanyikan kembali bersama-sama Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita.
Ya, mari kita satu hati, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa atas berkat-berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati apa yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak Tuhan yang akan menggunakan persembahan ini. Biarlah semua itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Baik, yang pertama, petugas pelayan ibadah Minggu 18 Desember untuk minggu depan pagi akan dilayani pelayan firman oleh Bapak Cahya Putra, imamnya oleh Ibu Nunung dan liturgos Ibu Sih Winarni. Pemusik Bapak Ismet Arimatea, doa syafaat saya sendiri. Untuk yang sore, pelayan firman akan dibawakan oleh Pak Oslan, liturgosnya Mbak Karis, dan pemusiknya Bapak Daud. Selanjutnya, total persembahan gereja kita, puji Tuhan, seminggu kemarin adalah 4.642.000, puji Tuhan. Dan minggu tanggal 11 Desember ini memasuki Advent yang ketiga dengan tema sukacita. Tadi kita diminta untuk menanti-nantikan Tuhan dengan berbuahkan buah-buah roh, yaitu salah satunya sukacita. Terima kasih. Kemudian pada hari Senin, karena kita sudah mulai mendekati hari Natal, Bapak dan Ibu, hari Senin kita akan mengadakan latihan untuk persiapan Natal. Bagi para petugas diharapkan datang ke gereja jam 7 malam. Kita akan mulai persiapan di hari Senin. Untuk anak-anak sekolah minggu, tolong diingatkan anak sekolah minggu, untuk Natal tanggal 15 Desember itu menggunakan pakaian yang bernuansa merah. Lalu bagaimana untuk jemaat Tuhan yang lain? Nah, silahkan untuk menggunakan pakaian yang bernuansa Natal ya. Silakan, kami persilakan ya, warna-warni pelangi gitu ya Pak ya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Nah, itu. Hitam ada nggak Pak David? Iya, silahkan aja kalau memang punyanya hanya hitam. Jadi tidak perlu dipersoalkan masalah pakaian. Yang penting kita datang, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sedikit nanti ibadah akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu khusus untuk beribadah. Sesi keduanya baru perayaan. Di mana di dalam perayaan di situ ada pengisi-pengisi pujian, begitu Bapak dan Ibu, ada tarian, juga ada door prize yang ditunggu-tunggu oleh Esra dan teman-teman. Oh, kok Esra? Ya, dan semua itu untuk semua Bapak dan Ibu ya, nanti di perayaan itu. Nah, itu ada tanya jawab tentang firman Tuhan, kuis ya. Itu di perayaan. Nah, kita mulai nanti sekitar jam 6 kita sudah mulai dan diharapkan bisa selesai sebelum jam 9, setengah 9 semoga. Kita berdoa supaya hari itu diberkati Tuhan, tidak ada hujan, semua lingkungan mendukung. Bapak dan Ibu, majelis tetap menghimbau untuk kita melakukan protokol kesehatan biar kita tetap sehat selalu. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan, biar sehat selalu. Bagi yang kurang sehat, boleh sementara beribadah di rumah. Selanjutnya, dan POGPM juga majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat-lipat kali ganda saudara bersama keluarga. Mengingatkan kembali 15 Desember itu kita akan mulai jam 6 sore untuk merayakan hari lahirnya Tuhan kita ke dunia, Tuhan Yesus Kristus. Baik, ada lagi yang memberikan informasi? Para majelis atau Bapak mau memberikan? Ada, silakan. Oh, Shalom. Khusus untuk sekolah minggu kan,
besok hari Kamis akan ada ibadah sendiri. Artinya bersamaan di sini ibadah untuk Bapak Ibu dan Saudara. Nanti di hari Kamis anak-anak akan beribadah di gereja lama. Dan ada sesuai dengan tema Natal, bahwa tahun ini membuat perspektif untuk orang Majus, di mana orang Majus membawa Mas Kemenyan dan Mur. Itu yang ngajakan saya untuk di sekolah minggu. Jadi anak-anak dimohon untuk menunjukkan talentanya masing-masing. Jadi bagi Bapak Ibu yang melihat talenta anak-anaknya menggambar, bisa mulai menggambar. Kalau yang hobi menyanyi, silahkan menyanyi. Nanti kalau misalkan ada yang suka merajut, silahkan merajut dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu yang lebih paham. Hanya nanti kalau di grup pok nanti akan kita sampaikan kriteria atau jenis-jenis yang bisa ditampilkan. Artinya tidak semuanya anak itu kan pede dalam bernyanyi terus dalam sendiri ya, tapi ada talenta-talenta yang lain yang bisa dimunculkan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Suraya. Sangkain anak-anak disuruh bawa Mas Kemenyan dan Mur juga. Enggak ya? Ya, talenta-talentanya maksudnya Bapak dan Ibu. Ya, sehabis ibadah, bagi yang mengisi kesaksian pujian yang membutuhkan iringan musik setelah ibadah, bisa langsung berlatih dengan Pak Ismet. Saya undang untuk para tamborin maju ke depan. Mohon izin tamborinnya lepas masker biar terlihat senyumnya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Mari kita katakan itu dalam pujian ini. Aku jalan kebenaran. Amin. Haleluya. Mari Bapak dan Ibu, kita pulang dengan sukacita. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan kebenaran. Yo, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan, ke glory, yo, glory, haleluya, oh, oh, oh. Glory, glory, haleluya, ya, glory, haleluya, di dalam namanya ada keselamatan. Musik saya, yuk kita tepuk tangan Bapak dan Ibu, kita puji Tuhan karena Tuhan sudah hadir. Kita rayakan hari kelahirannya dengan puji Tuhan, sukacita. Amin. Amin, haleluya. Kita menyanyikan sekali lagi. Aku jalan kebenaran, yo. Aku jalan kebenaran, ya, dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Oh, oh, oh. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, oh, oh. Glory, haleluya.
keselamatan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hambanya. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan melakukan saat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Selamat jalan para jemaat Tuhan sampai rumah dengan selamat.